Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Iya, sobat-sobat pas dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa di dalam kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi di channel kesayangan kita, yaitu Fast Studio. Pada kesempatan kali ini ada seorang milenial, tapi ini milenialnya istimewa karena beliau ini seorang ustadz. Walaupun masih muda, tapi beliau sudah mengajar di salah satu pesantren di kota Palembang. Di antara keahlian beliau ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, dan juga bisa baca daripada kitab-kitab kuning. Uji wong kita ini Arab gundul, idak katik barisnya. Langsung saja kita sapa ustadz yang telah kita undang pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dihya. Iya. Ini dipanggil ustadz atau mualim? Lebih akrabnya biasanya. Kalau di pesantren dipanggil apa nih? Mualim atau ustadz? Kalau di pesantren mualim biasanya. Mualim. Iya. Mualim Dihya. Itu ada nama singkat atau ada nama panjang? Dihya Fakot. Dihya Fakot. Itu apa artinya Fakot? Fakot itu only itu saja artinya. Aduh. Jadi Dihya saja. Iya. Oh, Dihya saja. Masya Allah. Pendek ya namanya. Pendek tapi bermakna, Ustaz. Pendek ada makna. Ada maknanya Dihya. Iya. Apa makna dari Dihya? Dihya ini sahabat Fas, sebenarnya nama daripada salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya. Keistimewaan dari Dihya itu kalau tidak salah yang mempunyai wajah yang ganteng ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Iya. Berarti Masya Allah, ini orang tuanya tahu akan agama, tahu akan cerita, makanya dikasih nama Dihya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh orang tua daripada Mualim Dihya. Jadi ini dipanggil Mualim ya? Mualim Dihya. Masya Allah. Umur baru 15 tahun. Umur alhamdulillah, Ustaz ya. Alhamdulillah para kepala 3, Ustaz. Dekat kepala 3. Iya. 13 berarti. 26, Ustaz. 26 masih jauh, 4 tahun lagi kepala 3 jauh, masih jauh. Nah, 26 tuh masih disebut milenial. Oh, milenial. Oh. Masya Allah, masih disebut kaum milenial. Masya Allah, jadi Mualim Dihya ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Nah, sobat-sobat pas di rumah pasti penasaran ingin mendengarkan sedikit dari, mungkin bisa ceramah menggunakan bahasa Arab dan juga menggunakan bahasa Inggris. Pakai bahasa Arab dulu, lalu diterjemahkan pakai bahasa Inggris. Ya, boleh Mualim Dihya? Boleh langsung, Ustaz? Boleh langsung, padahal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon to us. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, give thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala because he have given us a big opportunity to together we can speak together in front of you, Fast, sahabat Fast. We hope nahna narju ila Allah Subhanahu wa ta'ala. We hope we can get many benefit from this speaking, you know. I think enough about my speech, just little by little, just syai'an fa syai'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda cuma bisa 2 kalau bahasa Inggris. Apa itu, Ustaz? 1 yes, 2 no. Oh, itu. Kayaknya ini saya. Kalau kata Mas Anang tuh saya yes ya. Masya Allah. Itu artinya apa itu? Kalau ada subtitlenya kan? Oh, ada subtitlenya kalau otomatis. Kalau dari Mualim Dihya itu artinya apa tuh?
Itu cuman kalimat pembuka aja Ustaz. Kalimat pembuka. Semoga kita pembicaraan kita ini mendapatkan manfaat yang banyak untuk sahabat FAS sekalian. Begitu Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Lebih seperti itu. Itu sudah duluan mana nih? Bisa bahasa Inggris dulu atau bahasa Arab dulu? Bisa bahasa Indonesia dulu Ustaz. Bahasa Ya, Indonesia dulu. Indonesia dulu pasti Ustaz. Itu pasti. Berarti bisa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris nih. Ya, tambah oke. sedikit lagi, tambah satu lagi Ustaz. Satu lagi bahasa apa? Bahasa Padang Ustaz. Bahasa Padang. Oh, aslinya orang Padang. Tambuah cie. Tambuah Cie. Oh, kayak di rumah makan Padang itu. Asli orang Padang. Blasteran Ustaz, blasteran. Oh, blasteran. orang Padang. Blasteran orang Padang. Jadi my mother is Japanese. Your mom. My mom, you know. Yes. Umi Hah? orang Jawa. Hah? My father orang Padang. Oh, Ya, gitu. Jadi disingkat Japang. Ustaz. Ya. Oh, Jawa Padang. Ya, Ah, Masya Allah. Pertanyaan yang tadi dulu bahasa Arab atau bahasa Inggris yang lebih? Oh iya, Ustaz. Jadi sebenarnya Ustaz, jadi singkat ceritanya itu awal mula tuh nggak suka bahasa Inggris. Ustaz. Enggak suka Nggak suka bahasa bener Inggris. sama bahasa Inggris. Jadi klimaksnya itu pas waktu mau SMA. Ketika SMA. Mau SMA, mau masuk SMA. Heeh. Jadi singkat cerita begini Ustaz. Al-Fakir, anak sahabat pas sekalian, bahwasanya dulu ada perwakilan dari SMP untuk masuk ke SMA baru. Jadi Dari termasuk SMP SMA baru. ya, Kalau termasuk boleh salah satunya tahu SMP-nya SMP apa dulu? dulu SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Ya, di Palembang. di Kota Lubuk Linggau, daerah Di daerah- Lubuk Linggau. daerah asli Masya saya. Allah, di Lubuk Linggau. Jadi tinggalnya di Linggau. Tinggal di Linggau. Asli orang Asli Japang, Ya, Jawa Padang. Jawa Padang. Tinggalnya di Linggau. Tinggal di Linggau. Bekerjanya di ngabdinya, berkhidmatnya di Palembang. Masya Allah. Jadi di SMP Negeri 1 Lubuk Linggau Ya. mau masuk ke SMA. Masuk ke SMA. SMA-nya SMA apa? Kebetulan SMA yang dipilih waktu itu dipilih oleh pihak sekolah adalah Sampurna Academy namanya. Sampurna Academy. Di Palembang pernah waktu. Oh, di Palembang bukan Ya. di Linggau. Bukan di Linggau. Jadi dulu ketika itu tesnya Mm-mm. kita melihat pada saat itu staff teachernya staff pengajarnya itu hampir rata-rata bule saat di situ. Oh. Di Sampurna Academy itu. Sekarang di Jakabaring dia. Kalau dulu saya di di asrama haji waktu itu belum ada gedung dia. Ya, belum ada gedung. Jadi itu belum bisa bahasa Inggris. Tapi Belum bisa bahasa Inggris. tapi heran juga kenapa kita yang dipilih waktu itu oleh pihak sekolah. Mm-mm. Jadi waktu itu mau tidak mau kita harus menjalani daripada tes tersebut. Jadi waktu itu ada satu autornya, ada seorang teachernya bilang waktu mau tes, dia bilang don't touch the sums. Jangan sentuh daripada soal dulu kan. Pada soal itu saya belum mengerti bahasa Inggris. Jadi saya sentuh. Akhirnya. Finally akhirnya guru tersebut mengampirin. Why you touch the sounds? Saya belum ngerti, bingung. Akhirnya ada teman waktu itu bilang, jangan sentuh dulu, pakai bahasa isyarat gitu kan. Akhirnya, oh gitu. Pas waktu dibuka soalnya itu matematika pakai bahasa Inggris. Bayangin aja. Matematika pakai bahasa Inggris. Matematika Matematika pakai bahasa Indonesia aja bingung. Ya, kan Apalagi bisa gitu. pakai bahasa Inggris. Jadi mati-matian. Oh, jadi Ya, mati-matian. bukan matematika. Oke. Jadi waktu itu otomatis waktu itu saya tidak lulus waktu itu, tidak lulus di SMA Sampurna. SMA Sampurna pada saat itu. Pada saat itu, akhirnya dari situlah timbul rasa motivasi untuk yang belajar tinggi bahasa untuk Inggris. kan. Penasaran kenapa orang bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Padahal sama-sama makan nasi kita, seharusnya kita bisa. Karena makan nasi, kalau antum mungkin makannya roti, Ya kayak orang-orang luar negeri kan roti sama keju. Jadi lebih cepat. Lebih cepat bahasa Inggrisnya. Jadi pada saat itu tidak lulus. Itu awal mulanya ya, latar belakangnya seperti itu. Akhirnya tidak lulus, balik ke Linggau. Balik ke Linggau. SMA-nya di SMA di Linggau. SMA apa?
Kebetulan SMA 1, SMA Negeri 1 Lubuk Linggau. SMA Negeri 1. Jadi semuanya dalam negeri, nggak ada yang luar negeri ya, nggak ada yang swasta. Dalam negeri, Ustaz. Alhamdulillah ya. Waktu itu masih gratis, Ustaz. Oh, masih Ya, gratis. gratis. Jadi SMP-nya Negeri 1, SMA-nya Negeri 1. SMA Negeri 1, sama-sama 1. Sama-sama 1, Masya Allah. Program Wahid, Ustaz. Number one. Number one. Wah, ini mesti bahasa Inggris juga nih soalnya. Yang diundang ini pintar bahasa Inggris. Kemudian dari situ akhirnya belajar bahasa Inggris. Akhirnya ada semangat waktu itu untuk belajar bahasa Inggris. Ada semangat. Belajarnya di tempat kursus atau belajar otodidak di rumah? Belajarnya itu di tempat kursus di bimbel. Di bimbel. Pada saat itu, Ustaz, saya merasa takut bilang, I'm so afraid to tell with my mom. Saya sangat takut, Ustaz, bilang sama ibu saya Untuk ikut untuk kursus ikut itu. kursus itu. Soalnya waktu itu kami masih dalam masa prasejahtera, masih belum mampu lah untuk membiayai itu. Akhirnya walhasil dengan iming-iming takut menghadapi UN nanti, takut nanti tidak lulus, akhirnya bilang sama imam, sama ibu. Singkat cerita di sini sama ibu, alhamdulillah. Karena dari itu mulai belajar bahasa Inggris di salah satu bimbel yang ada di Lubuk Linggau. Yang ada di Linggau. Ya. Berapa tahun? Enggak sampai tahun, San, enggak sampai tahun. Nggak sampai tahunan. Cuman 3 atau 4 bulan kurang lebih. Di bimbel tadi 3-4 bulan. Iya. Tapi langsung bisa bahasa Inggris ini berarti belajar sendiri di rumah atau gimana? Ya, mungkin menurut saya ini keberkahan daripada kita menjaga perasaan terhadap orang tua kita. Ya. Soalnya waktu itu kan kita pikir-pikir, oh kalau bimbel kita akan mikir orang tua kita akan susah. Oh, Bayarannya mahal waktu itu. gitu. Dan juga limit masuk daripada bimbel itu cuman seminggu tuh cuman 3 hari. Seminggu cuma 3 hari. 3 hari pertemuan. Akhirnya kita menjaga perasaan orang tua kita itu, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita tentang ilmu yang kita tuntut tersebut. Padahal cuma sedikit. I just memorize 100 of all, 100 verbs. Langkahnya cuman menghafal lah. Menghafal. Cuman 100 kata kerja. Kata kerja. Kemudian Syai'an fa syai'an. belajar sendiri di rumah mungkin ya, Ya, ada buku seiring dibaca. berjalannya Oke. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Alhamdulillah. Itu di Lubuk Linggau belajar Lubuk bahasa Linggau. Inggris. Kalau bahasa Arabnya berarti sesudah tamat SMA. Kalau bahasa Arab, Ustaz, jujur waktu di elementary school di Madrasah Aliyah dulu di elementary school number 1 itu ada pelajaran bahasa Arab. Bahkan nilai saya di rapot waktu itu hampir mendekati sempurna. 98. Pada saat itu? Ya, pada saat itu. Akan tetapi 98 itu karena gurunya itu baik sekali, dia memberikan nilai kepada terkhusus bagi saya pribadi. Padahal saya tidak ngerti, tidak bisa berbicara daripada bahasa Arab pada waktu itu. Akhirnya klimaksnya waktu kita menjalani pendidikan di salah satu lembaga di Palembang, di manajemen bisnis Islami dan tarbiyah diniyah. Akhirnya pada waktu itu seiring berjalannya waktu bahasa Arab bisa kita kuasai. Itu sesudah tamat SMA. Sudah tamat SMA tentunya, Ustaz. Masya Allah. Jadi tidak berhenti-henti untuk belajar kayaknya ini. Wajar kalau memang ahli di bidang bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris menghafal daripada kosakata. Kalau bahasa Arab percakapan. Dulu gimana cara menghafalnya? Kalau bahasa Arab lebih ke praktis langsung dia biasanya. Oh, langsung ini. Ya, langsung tajarub lah, yang langsung tajarub pengalaman seiring seringnya kita berbicara, memberanikan diri, bisa kelamaan bisa tentang bahasa Arab. Oh, jadi kuncinya mesti berani dulu. Ya. Jadi kalau kuncinya berani bisa bahasa Arab dan juga bisa bahasa Inggris. Dan ada 2 poin yang penting juga, Ustaz, tentang bahasa ini. Yang pertama yang harus kita camkan adalah yang pertama adalah niat dulu, Ustaz. Niat kita pengen bisa. Ya.
Dan yang kedua adalah spirit, semangat. Kalau Himmah. himma, Himmah, ya, bahasa Masya Arabnya Allah. himma. Iya. Jadi 2 poin ini kalau ada di dalam diri kita, insya Allah segalanya jadi mudah. Insya Allah, Ustaz, insya Allah. Yang penting ada niat dulu ya Ada niat pertamanya. dulu, ada niat dulu. Kalau Ada nggak niat ada dulu, niat, pengen bisa. nggak bisa. Walaupun semangat tapi nggak ada niat, Ya, ataupun hanya niat tapi nggak ada semangat. ya begitulah. Ya, niatnya baik, pengen cak ini, pengen cak itu, tapi tidak kate prakteknya, nggak ada semangatnya. tidak itu ada. menghayal namanya, Ustaz. Oh, namanya Kalau menghayal. niat-niat doang. Nah, Malim fadal diminum dulu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, fadal Malim minum dulu. Masya Allah Malim. Bismillah. Usia 26 udah bisa bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Padang. Kalau bahasa Palembang bisa juga. So Palembang enggak usah tanya lagi, Ustaz. Karena tinggal di Palembang. Iya, sering ngikup cuko, Ustaz. Sering. Sering ngikup cuko. Kalau sering bukan bahasa Palembang. Jadi Nemen. oh, Nemen ngikut cukup. Insya Allah. Jadi berarti bisa 4 bahasa. Bahasa Palembang, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Arab. Masya Allah. Di pesantren ngajar apa? Ngajar bahasa Arab, bahasa Inggris. Di pesantren, saya ada di pesantren, alhamdulillah ngajar fikih. Ngajar fikih. Ya, karena kita terbiasa bisa baca kitab-kitab yang uji kata antum gundul tadi kan. Arab gundul tadi. Arab gundul tadi. Alhamdulillah bisa ngajar fikih. Tidak terlepas dari kedudukan daripada guru kita, Ustaz. Ya. Dan juga bisa ngajar sempat dulu bahasa Inggris juga ngajar. Bahasa Inggris juga ngajar. Di antara bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang mana lebih mudah untuk dipelajari? Lebih mudah, Ustaz. Tergantung sudut pandang masing-masing, Ustaz. Ya. Gitu. Tergantung sudut pandang masing-masing gitu. Kalau menurut saya sama-sama mudah. Ya karena bahasa itu sahabat Fas sebenarnya polanya sama saja. Ya pola kalimatnya sama. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada namanya SPOK tadi. SPOK, Ya, subjek, predikat, objek. keterangan. Kalau bahasa Inggris juga sama. Subjek, predikat, objek. Kalau di subject bahasa Arab, verb, ya subject verb kan. Subject verb itu kata kerja plus objek. Kalau bahasa Arab sama. Kurang lebih sama, cuman bedanya dia dibalik, Ustaz. Ya, jadi dia nyebutkan verbnya dulu, kata kerjanya dulu, fi'il istilahnya bahasa Arab, terus fa'il subjeknya kan, pelakunya, baru objek. Objek itu pelengkap doang. Oh, kalau di bahasa Arab, Iya. fi'il, Fa'il, objek. Nah, kalau kita sudah bisa menguasai pola kalimat ini dan juga segelintir vocab, segelintir mahfuzat kita hafal, insya Allah bisa berbicara bahasa Arab. Oh, Speak Arabic, speak English. kalau denger ini cak mudah nih ya. Kalau denger prakteknya, Iya. Masya Allah. Kalau kita ngucap aja, kalau ada orang yang bisa bahasa Inggris tuh rasa kaku. Kalau ngomong misalnya, kaifa haluk misalnya kayak itu, kayaknya kaku itu. Gimana tuh biar tidak kaku? Ya, ingat dulu ada salah satu staf pengajar bilang di tempat lembaga Al-Bagir, dia bilang ala bisa karena biasa. Ala bisa karena Ya, biasa. Ala bisa karena biasa. Karena biasa. Kalau dia biasa mempraktekkan daripada kosakata verb kosakata mahfuzat yang dia hafal, insya Allah bisa. Tidak kaku-kaku lagi, Ustaz. Ya kalau tinggal di suatu daerahnya, saya tinggal di Arab, ya pasti bisa bahasa Arab kan? Bisa bahasa Arab. Ya karena setiap hari sudah mendengar kosakata bahasa Arab. Iya. Iya. Anak kecil di Arab kan bisa bahasa Arab. Iya, sama kayak ikan baru lahir bisa berenang, Ustaz. Ikan baru lahir bisa berenang. Iya. Semuanya bisa berenang. Bisa berenang langsung, Ustaz. Tidak ada yang tenggelam. Tanpa belajar dulu kan, Ustaz. Tapi ikannya nggak ada yang tenggelam. Masya Allah, tidak diajari oleh umiknya berenang Enggak, dulu. otomatis langsung bisa dia. Kalau ikan tuh bahasa Inggrisnya fish ya? Fish. Oh, fish. Bahasa Arab. Kalau bahasa samak. Samak. Masya Allah. Kayaknya Kalau nih bahasa antum- Palembang, bahasa Palembang. Iwa. Nggak usah ditanya. Oh, iwa tadi. Iwa gabus. Malim Dihya, ini kan sudah, Masya Allah nih, sudah pintar dalam bahasa Arab, pintar dalam bahasa Inggris.
Artinya apa? Kan punya kelebihan daripada orang lain. Bagaimana Malim Dihya menjaga untuk satu tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain? Ya. Bagaimana cara Malim Dihya melakukannya? Ya, selalu menjadi moto daripada hidup. Ada firman Allah Subhanahu wa taala apa? Hadza min fadli Rabbi. Hadza min Hadza min fadli fadli Rabbi. Semuanya ini adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita berpegang daripada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, kita insyaallah dijauhkan daripada sifat-sifat kibir, sombong, ria dan ingin pamer. Seperti itu kurang lebih, Ustaz. Maksudnya jadi menganggap bahwa semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintarannya kita ya. Ya, dan juga sahabat Faz di sini juga tahadus bin ni'mah, Ustaz. Ya, tahadus bin ni'mah, mengucapkan nikmat. Ya, bukan berarti bermaksud sombong di sini ya. Sombong. Ya, ini juga menjadi motivasi buat milenial lain bahwa dulu berarti belajar bahasa Inggris itu kan di tamat SMP. Umur berapa? Tamat SMP, dan SMP umur berarti umur 13 14. 14 years old. 14 ya. Ya. 14 tahun belajar bahasa Inggris, 4 bulan langsung bisa bahasa Inggris. Masya Allah. Bahasa Arab tamat SMA. Berarti di umur 17. Iya. 18 baru belajar bahasa Arab. Masya Allah. Jadi buat sahabat-sahabat sampai lagi lebih muda ya. Berarti lebih cepat Ya, dalam belajar. Apalagi zaman sekarang saat mudah semuanya. Lebih mudah lagi zaman sekarang untuk belajar. Gadget kan banyak. Kalau dulu kan masih zaman belum ada smartphone, masih dikit. Belum ada ya. Belum ada, masih sedikit. Kan? Dulu kan antum belajar masih pakai batu mungkin. Oh enggak enggak setua itu. Zaman all ya. Ya, zaman all. Ini zaman now. Insya Allah. Berarti kalau sekarang sobat-sobat pas yang ada di rumah itu mestinya lebih pintar ya. Lebih harus lebih pintar, lebih ahli dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Lagi di smartphone kan tinggal bilang bahasa Indonesia langsung ada translate. Ya. Ya, baik dalam pengucapan ataupun juga dalam penulisan. Penulisan langsung bisa speak-nya saja. Bisa speak. Iya. Speak Sudah gampang. Kalam ya. Kalam. Masya Allah. Terakhir nih closing. Apa nih nasihat motivasi buat sobat-sobat pas yang ada di rumah? Pakai bahasa Inggris dulu. Pakai bahasa Inggris kan? Ya. Atau pakai bahasa Indonesia dulu biar kita lebih paham. Nanti baru di Inggris kan baru diharapkan. Pakai bahasa Indonesia dulu? Iya, boleh. Bismillah, untuk sahabat Fas yang ada di rumah, ya. Untuk menghadapi daripada perkembangan zaman seperti sekarang ini, ya, global yang amat sangat modern ini dan seluruhnya pakai English, seluruhnya pakai bahasa Inggris. Kita harus senantiasa belajar bahasa Inggris, ya. Dan ini merupakan suatu keharusan yang harus kita pelajari, ya. Tapi tidak menafikan, jangan lupa juga untuk belajar bahasa Arab, dan juga bahasa Arab itu juga mungkin jauh lebih penting daripada bahasa Inggris. Karena apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ahabbal Arab litsalas, kata Rasul. Cintailah Arab itu ada karena 3 perkara, kata Rasul. Apa yang pertama? Li'anni Arabiyyun, kata Rasul. Nah, karena aku adalah orang Arab. Wa kalamu ahlul jannah fil jannah Arabiyyun. Dan ucapan daripada penduduk surga di dalam surga adalah Arabiyyun. Wal Qur'anu Arabiyyun, dan Al-Qur'an juga Arab, bahasa Arab. Abu Kamagal sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja, sedikit nasihat, bukan nasihat sebenarnya. Bukan nasihat, cuman berbagi, divide our knowledge. Cuma berbagi ilmu. Thank you. Nih mesti bahasa Inggris juga nih. Yes. Thank you. Yes. Thank you, terima kasih kan. Tadi kata antum yes no tahunya yes no. Thank you. Berarti tambah satu lagi nih. Thank you yes juga. no dan thank you. Iya. Thank you. Kalau thank you ada tambahan, thank you very much. Thank you very much. Itu lebih ini lagi. Syukran kathiran. Oh, syukran kathiran. Ada jiddannya juga. Syukran kathiran jiddan. Jazakumullah khairan Malim Dihya. Wa'iyyakum antum kadzalik. Telah memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Buat sahabat-sahabat pas yang di rumah,
Mudah-mudahan video ini menjadi penyemangat buat kita, jadi motivasi buat kita untuk kita belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris, terutama belajar bahasa Arab, belajar ngaji, dan juga belajar yang hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat insyaallah. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.